My vengeance ends now. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik bagi para penggemar serial God of War. Kita semua tahu bahwa ada celah waktu yang sangat besar antara akhir dari God of War 3 di Yunani dan awal dari God of War tahun 2018 di tanah Nordik. Nah, pada tahun 2021, Dark Horse Comics merilis sebuah seri komik berjudul God of War Fallen God yang bertujuan untuk mengisi kekosongan cerita tersebut. Komik ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana kondisi mental Kratos setelah dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri di puncak Olympus dan bagaimana dia akhirnya berkelana sampai ke negeri yang jauh. Mari kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu agar kalian mendapatkan gambaran yang jelas. Setelah Kratos menusuk dirinya sendiri dengan Blade of Olympus untuk memberikan kekuatan harapan kepada umat manusia, dia tidak mati. Komik ini dibuka dengan memperlihatkan Kratos yang masih hidup namun dalam kondisi yang sangat hancur, baik secara fisik maupun mental. Dia merasa dikutuk karena tidak bisa mati meskipun dia sudah mencoba segala cara. Inilah titik awal di mana Kratos memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari tanah kelahirannya, Yunani. Karena setiap jengkal tanah di sana hanya mengingatkannya pada dosa-dosa masa lalunya yang mengerikan. Kratos mulai berjalan kaki melintasi berbagai wilayah, mencoba meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Yang menarik di sini adalah bagaimana komik ini menggambarkan rasa benci Kratos terhadap senjata ikoniknya, yaitu Blades of Chaos. Bagi Kratos, pedang berantai tersebut adalah simbol perbudakannya di bawah dewa-dewa Yunani. Dia mencoba berkali-kali untuk membuang pedang itu ke laut yang dalam, jurang yang gelap, hingga hutan yang lebat. Namun secara ajaib dan mengerikan, pedang itu selalu kembali ke sisinya setiap kali dia terbangun dari tidurnya. Seolah-olah senjata itu sudah menjadi bagian dari kutukan abadi yang tidak bisa dilepaskan. Perjalanan Kratos membawanya melintasi gurun pasir yang sangat luas hingga akhirnya dia tiba di tanah Mesir. Disinilah suasana mulai terasa sangat berbeda dan penuh misteri. Kratos yang kelelahan dan kelaparan mulai mengalami halusinasi atau mungkin pertemuan nyata dengan sosok-sosok aneh. Dia merasa bahwa dunia tidak membiarkannya tenang. Meskipun dia sudah berada sangat jauh dari Olympus, bayang-bayang dewa dan takdir seolah-olah terus mengejarnya. Dia merasa bahwa dirinya bukanlah lagi seorang dewa yang berkuasa, melainkan hanya seorang dewa yang jatuh atau fallen god yang kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Di tengah gurun pasir yang terik, Kratos bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat misterius. Kakek ini tidak takut sedikit pun melihat perawakan Kratos yang menyeramkan. Dengan tanda merah di tubuhnya, kakek tua tersebut berbicara dengan bahasa yang penuh teka-teki. Seolah-olah dia tahu persis siapa Kratos sebenarnya dan apa yang sedang dia alami. Dia terus mengingatkan Kratos bahwa lari dari kenyataan atau lari dari takdir adalah hal yang sia-sia. Kratos yang saat itu sangat emosional dan penuh kemarahan tentu saja tidak memperdulikan omongan si kakek dan memilih untuk terus berjalan menjauh ke dalam gurun. Pertemuan dengan kakek misterius ini sebenarnya adalah poin kunci dalam komik ini karena menunjukkan bahwa Kratos tidak bisa lari dari identitasnya sebagai seorang dewa. Kakek itu terus muncul di hadapan Kratos. Tidak peduli seberapa cepat Kratos berjalan atau seberapa jauh dia mencoba menghindar. Hal ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi Kratos. Dia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah kakek itu nyata? Ataukah kakek itu hanyalah proyeksi dari rasa bersalahnya yang mendalam? Pertanyaan-pertanyaan inilah
yang membuat pembaca komik ini merasa ikut merasakan beban berat yang dipikul oleh sang Ghost of Sparta. Selain sang kakek tua, muncul juga sosok hewan-hewan simbolis yang khas dengan mitologi Mesir, seperti burung ibis dan seekor monyet babun yang bisa berbicara. Makhluk-makhluk ini bukanlah hewan biasa, melainkan representasi dari dewa-dewa Mesir yang sedang mengawasi kedatangan orang asing yang sangat kuat di tanah mereka. Burung ibis tersebut sering dikaitkan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan Mesir. Percakapan antara Kratos dan makhluk-makhluk ini sangat filosofis, di mana mereka mencoba memberitahu Kratos bahwa dia memiliki peran baru yang harus dijalani. Namun Kratos tetap bersikeras bahwa dia hanya ingin dibiarkan sendirian dalam kedamaian. Ketidakmampuan Kratos untuk tidur adalah detail yang sangat menyedihkan dalam komik ini. Setiap kali dia memejamkan mata, dia akan melihat wajah istri dan anaknya yang dia bunuh di masa lalu. Hal ini membuatnya terus berjalan tanpa henti sampai fisiknya mencapai batas maksimal. Kita bisa melihat bagaimana Kratos yang biasanya sangat tangguh, kini terlihat sangat rapuh secara mental. Dia berteriak ke langit, menantang takdir, dan memaki-maki para dewa yang menurutnya masih mempermainkan hidupnya. Ini memberikan kedalaman karakter yang luar biasa bagi Kratos sebelum kita melihat sosoknya yang lebih tenang di game tahun 2018. Salah satu konflik fisik utama dalam komik ini adalah munculnya monster raksasa yang meneror sebuah desa di Mesir. Awalnya, Kratos tidak mau membantu penduduk desa tersebut. Dia merasa bahwa masalah mereka bukanlah urusannya dan dia sudah muak dengan pertumpahan darah. Kratos mencoba untuk mengabaikan jeritan minta tolong orang-orang, menunjukkan betapa apatisnya dia saat itu. Namun, monster tersebut yang merupakan seekor buaya raksasa dan kuda Nil raksasa yang mengerikan terus menyerangnya dan menghalangi jalannya. Mau tidak mau, sisi prajurit dalam diri Kratos akhirnya bangkit kembali untuk membela diri. Pertarungan melawan monster-monster ini digambarkan dengan sangat brutal namun penuh dengan keraguan. Kratos tidak bertarung dengan semangat kemenangan seperti dulu, melainkan dengan rasa frustasi. Dia menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk menghancurkan monster tersebut bukan karena dia ingin menjadi pahlawan, tapi karena dia ingin monster itu berhenti mengganggunya. Disinilah kita melihat transisi gaya bertarung Kratos yang mulai berubah. Dia tidak lagi haus akan darah dewa, melainkan lebih ke arah pertahanan diri yang sangat efisien dan mematikan, meskipun kemarahannya masih meledak-ledak. Penulis komik ini, Chris Robertson, berhasil menunjukkan bahwa musuh terbesar Kratos bukanlah monster-monster raksasa atau dewa-dewa kuat, melainkan dirinya sendiri. Judul Fallen God sangat tepat karena Kratos benar-benar berada di titik terendahnya. Dia merasa telah gagal dalam segala hal, gagal melindungi keluarganya, gagal mati dengan tenang, dan gagal meninggalkan masa lalu. Komik ini menghabiskan banyak panel untuk menunjukkan ekspresi wajah Kratos yang penuh dengan penderitaan dan kelelahan yang luar biasa, memberikan nuansa yang sangat gelap dan suram pada keseluruhan cerita. Visual dari komik ini yang dikerjakan oleh Tony Parker juga patut diacungi jempol karena berhasil menangkap kemegahan sekaligus kekosongan gurun Mesir. Penggunaan warna-warna hangat seperti oranye dan kuning pasir memberikan kontras yang kuat dengan kulit Kratos yang pucat keabu-abuan. Setiap goresan pada tubuh Kratos terlihat sangat detail, menunjukkan bekas luka dari pertempuran-pertempuran besarnya di masa lalu. Kita bisa merasakan panasnya matahari dan debu pasir yang menerpa Kratos melalui ilustrasi yang sangat hidup ini, membuat pengalaman membaca menjadi sangat imersif bagi para penggemar setianya.
Ada satu momen yang sangat ikonik di mana Kratos duduk sendirian di bawah cahaya bulan di tengah gurun, menatap Blade of Chaos yang kembali lagi ke tangannya. Di saat itu, dia mulai menyadari bahwa sekeras apapun dia mencoba membuang senjatanya, senjata itu akan selalu ada. Senjata itu adalah kutukan sekaligus bagian dari takdirnya. Momen refleksi ini sangat penting karena ini adalah pertama kalinya Kratos mulai menerima, meskipun dengan sangat terpaksa, bahwa dia tidak bisa mengubah siapa dirinya. Penerimaan yang pahit ini adalah langkah pertama baginya untuk bisa melanjutkan hidup, meskipun tujuannya belum jelas. Dialog-dialog dalam komik ini dibuat cukup singkat namun sangat padat makna. Kratos tidak banyak bicara, yang memang sesuai dengan sifatnya yang pendiam. Namun setiap kata yang dia ucapkan penuh dengan kebencian terhadap nasibnya. Di sisi lain, karakter-karakter misterius di sekitarnya berbicara dengan bahasa yang sangat luwes dan provokatif. Hal ini menciptakan dinamika yang menarik antara karakter utama yang tertutup dan lingkungan yang terus-menerus mencoba membongkar rahasia hatinya. Kita sebagai pembaca diajak untuk berpikir bersama Kratos tentang apa arti sebenarnya dari sebuah takdir. Sepanjang 4 isu komik ini, kita tidak melihat kehadiran dewa-dewa Mesir yang populer seperti Anubis atau Ra secara langsung dalam bentuk fisik yang megah. Sepertinya pihak Dark Horse Comics dan Santa Monica Studio sengaja menyimpannya sebagai misteri atau sekedar petunjuk tipis-tipis. Namun kehadiran mereka sangat terasa melalui utusan-utusannya. Ini adalah keputusan yang cerdas karena menjaga fokus cerita tetap pada perjalanan internal Kratos. Jika dewa-dewa besar muncul dan bertarung dengan Kratos, maka esensi cerita tentang pencarian jati diri ini mungkin akan hilang tertutup oleh aksi pertempuran yang berlebihan. Kratos juga diperlihatkan mulai menumbuhkan janggutnya di komik ini. Ini adalah detail kecil yang sangat disukai penggemar karena menghubungkan penampilan Kratos yang klimis di seri Yunani dengan penampilan janggut tebalnya di seri Nordik. Perubahan fisik ini melambangkan berlalunya waktu dan perubahan identitas. Dia bukan lagi komandan perang Spartan yang haus kekuasaan, tapi seorang pria yang sedang menua dan membawa beban hidup di pundaknya. Penuaan ini juga menunjukkan bahwa meskipun dia abadi, jiwanya sudah merasa sangat tua dan lelah dengan segala konflik yang tidak pernah berakhir. Menjelang akhir cerita, Kratos akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia adalah seorang dewa dan dia akan terus hidup untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia masih membenci kenyataan tersebut, dia mulai berhenti melakukan percobaan bunuh diri yang sia-sia. Dia mulai berjalan dengan tujuan yang jelas, bukan lagi sekedar menjauh dari Yunani, tapi mencari tempat di mana dia benar-benar bisa mulai dari awal lagi tanpa gangguan dari dewa-dewa yang mengenalnya. Pesan moral dari komik Fallen God ini sebenarnya sangat dalam, yaitu tentang bagaimana seseorang berdamai dengan trauma masa lalu. Kratos adalah contoh ekstrim dari seseorang yang memiliki trauma yang begitu besar sehingga dia merasa tidak pantas untuk hidup atau bahagia. Perjalanannya di Mesir adalah bentuk ziarah penderitaan yang harus dia lalui sebelum dia bisa menemukan kedamaian sementara di Midgard bersama Faye nantinya. Komik ini memberikan konteks emosional mengapa Kratos di game tahun 2018 menjadi sosok yang sangat protektif namun juga sangat tertutup terhadap anaknya, Atreus. Banyak penggemar yang bertanya-tanya, apakah Kratos benar-benar bertarung dengan dewa Mesir di sini? Jawabannya adalah secara tidak langsung. Monster-monster yang dia lawan adalah manifestasi dari tantangan yang diberikan oleh tanah Mesir kepadanya. Ini adalah cara dewa-dewa setempat
untuk menguji kekuatan dan tekad Kratos. Meskipun tidak ada pertarungan bos skala besar seperti melawan Poseidon atau Zeus, pertarungan di komik ini tetap memberikan kepuasan tersendiri karena kita melihat Kratos menggunakan kekuatan murninya tanpa bantuan sihir dewa-dewa Yunani yang sudah hilang. Selain itu, komik ini juga menjelaskan mengapa Kratos akhirnya memilih untuk pergi ke arah utara menuju tanah Nordik. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di halaman terakhir, kita bisa merasakan bahwa Kratos sedang mencari tempat yang sangat dingin dan terisolasi untuk mendinginkan api kemarahan di dalam dirinya. Mesir yang panas dan penuh dengan suara-suara gaib sepertinya bukanlah tempat yang tepat untuknya bersembunyi. Hutan-hutan bersalju di Midgard menawarkan ketenangan yang dia cari selama bertahun-tahun perjalanannya melintasi dunia setelah hancurnya Olympus. Bagi kalian yang belum membaca komiknya, saya sangat menyarankan untuk mencarinya karena Fallen God memberikan perspektif baru tentang Kratos. Kita sering melihat Kratos sebagai mesin pembunuh yang tak terhentikan, tapi di sini kita melihatnya sebagai manusia yang hancur. Ini membuat karakternya terasa lebih manusiawi dan relate dengan siapa saja yang pernah merasa terjebak dalam kesalahan masa lalu. Dark Horse Comics melakukan pekerjaan yang hebat dalam menjaga konsistensi karakter Kratos agar tetap terasa seperti Kratos yang kita kenal, namun dengan perkembangan yang logis. Hal menarik lainnya adalah bagaimana komik ini menggunakan elemen cuaca dan lingkungan untuk menggambarkan emosi Kratos. Badai pasir yang membutakan mata sering muncul saat Kratos sedang dalam puncak kebingungan mentalnya. Sebaliknya, malam yang sunyi dan dingin muncul saat dia sedang merenungi nasibnya. Penggunaan elemen alam ini sangat efektif untuk membangun suasana tanpa perlu banyak narasi teks. Kita bisa merasakan suasana hati Kratos hanya dengan melihat latar belakang tempat dia berada, yang merupakan teknik penceritaan visual yang sangat baik. Bicara soal durasi cerita, seri ini memang tergolong singkat, hanya terdiri dari 4 isu. Beberapa orang mungkin merasa ceritanya terlalu cepat selesai, namun menurut saya durasi ini pas untuk sebuah cerita transisi. Jika dibuat terlalu panjang, dikhawatirkan akan mengurangi dampak emosional dari penderitaan Kratos. Fokus utama di sini bukanlah tentang petualangan epik, melainkan tentang konflik batin. Jadi, 4 isu sudah cukup untuk menceritakan bagaimana Kratos akhirnya berhenti mencoba mati dan mulai belajar untuk hidup kembali, meskipun dalam bayang-bayang. Secara keseluruhan, God of War Fallen God adalah jembatan yang sangat diperlukan dalam sejarah lore God of War. Tanpa komik ini, transformasi Kratos dari seorang pendendam yang meledak-ledak menjadi ayah yang bijaksana namun keras di Midgard akan terasa sedikit mendadak. Kita perlu melihat fase patah hati dan keputusasaan Kratos di Mesir ini untuk memahami betapa kerasnya usaha yang dia lakukan untuk berubah. Dia tidak berubah dalam semalam, melainkan melalui proses bertahun-tahun yang penuh dengan siksaan mental dan pencarian jati diri yang sangat menyakitkan. Kaitan antara komik ini dengan God of War Ragnarok juga ada, di mana referensi tentang perjalanan Kratos ke tanah-tanah lain sempat disinggung. Ini menunjukkan bahwa Santa Monica Studio benar-benar menganggap cerita dalam komik ini sebagai bagian resmi dari garis waktu utama atau canon. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui seluruh sejarah hidup Kratos secara lengkap, memahami apa yang terjadi di Fallen God adalah sebuah keharusan. Ini bukan sekedar cerita sampingan yang bisa diabaikan begitu saja, melainkan kepingan puzzle penting dari hidup sang dewa perang. Mari kita bahas sedikit tentang akhir dari komik ini tanpa memberikan spoiler yang terlalu berat. Bagian akhirnya menunjukkan Kratos yang akhirnya melangkah keluar dari gurun pasir dengan pandangan mata yang sedikit berbeda.
ada rasa penerimaan yang mulai tumbuh, meskipun sangat kecil. Dia tidak lagi berlari dengan panik, melainkan berjalan dengan keteguhan hati. Dia tahu bahwa kemanapun dia pergi, masa lalunya akan ikut. Tapi dia memutuskan untuk terus berjalan. Inilah awal dari perjalanannya yang sangat panjang menuju wilayah utara yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagi kalian penonton YouTube yang menyukai analisis mendalam seperti ini, penting untuk menyadari bahwa seri God of War selalu tentang perubahan. Dari seorang prajurit fana menjadi dewa, dari dewa menjadi penghancur, dan dari penghancur menjadi seorang ayah. Komik Fallen God menangkap fase transisi yang paling menyakitkan dari semua fase tersebut. Ini adalah cerita tentang titik nol, di mana seseorang telah kehilangan segalanya, termasuk keinginannya untuk mati, dan dipaksa oleh alam semesta untuk terus bertahan hidup. Kesederhanaan cerita dalam komik ini sebenarnya adalah kekuatannya. Tidak ada plot twist yang membingungkan atau pengenalan karakter baru yang terlalu banyak. Ceritanya murni tentang Kratos, Blade of Chaos, dan takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, komik ini berhasil menyampaikan pesan yang sangat berat. Kita diajak untuk berempati pada sosok yang selama ini kita anggap sebagai monster. Dan itulah yang membuat narasi God of War begitu dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai penutup, God of War Fallen God adalah sebuah mahakarya kecil dalam format komik yang memberikan penghormatan pada karakter Kratos. Ini membuktikan bahwa Kratos tetap menarik untuk diikuti bahkan ketika dia tidak sedang membantai dewa-dewa besar. Perjalanan mentalnya sama serunya dengan pertarungan fisiknya. Jika kalian memiliki kesempatan, cobalah untuk membaca komiknya sendiri agar bisa melihat detail-detail kecil yang mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya dalam durasi video yang singkat ini. Itulah tadi pembahasan panjang mengenai bedah komik God of War Fallen God. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian mengenai dunia God of War dan membuat kalian semakin antusias untuk mengikuti kelanjutan kisah Kratos di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.